Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indri Wahyuni dari Prodi Akuntansi. Adapun maksud dari video ini, saya ingin menyampaikan hakikat berakidah yang benar. Islam adalah agama tentang keimanan, ketauhidan, dan akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hidup itu harus dengan akidah, keimanan, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah tercantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran." Akidah yang benar. Sebab sekarang banyak orang yang tak berpegang pada akidah yang benar. Lain di mulut, lain di hati. Maka orang yang munafik tempatnya di paling bawah api neraka. Kenapa begitu? Karena bila berjumpa dengan orang beriman, mereka akan berkata, "Kami beriman." Tapi bila mereka berjumpa dengan geng mereka, dengan kawan-kawan mereka, dengan kumpulan-kumpulan mereka, dengan setan-setan mereka, mereka akan berkata, "Kami bersama kamu." Mereka ini memang tidak punya pendirian. Dan mereka ini hanya bergantung kepada maslahat kepentingannya saja. Sedangkan kami tidak. Apapun yang terjadi, walaupun dagingmu dipotong, walaupun engkau dibakar, kita tetap berpegang kepada akidah. Kalau akidah kita benar, makan kita pun benar. Orang yang memakan makanan haram itu berasal dari akidah yang tidak benar. Kenapa makan dan minum? Karena makan dan minum akan berubah menjadi darah. Sepiring nasi yang kita makan berubah menjadi setetes darah. Darah yang masuk ke dalam tubuh menjadi daging. Apa kata Nabi Rasulullah SAW? Setiap daging di badan, kalau daripada dia tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka jahanam. Nanti pada masanya kita semua akan ditimbang, yaitu timbangan amal. Hei kawan-kawan, jika saja berat engkau 50 kg dan yang halal hanya 20 kg, coba bayangkan berapa lama kita akan membakar makanan yang haram ini. Na'udzubillah. Tawadud atau rendah hati, itu pun bagian dari akidah. Kalau ada orang yang sombong, ada orang berpahaman bila orang sombong ini masalahnya di akhlak. Padahal kenyataannya bukan. Orang sombong ini bermasalah pada akidahnya. Contoh seperti Fir'aun pernah berkata, "Aku Tuhan kamu yang paling tinggi." Itu karena akidahnya yang tidak benar. Maka dia berkata seperti itu. Karena orang-orang sombong ini mereka meyakini bahwa dia mulia karena dirinya, dia tinggi karena dirinya, padahal tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita berpahaman tidak ada yang paling mulia di antara kita hari ini. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ada kuasa, tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah. Dalam masalah makanan, ini akidah.
Dalam masalah muamalah, angkuh, sombong, hasad, akidah juga. Dalam masalah berkata-kata pun akidah. Bila kita melihat ada orang berkata sesuka hatinya, tidak memikirkan perasaan orang lain, hati orang lain, hanya berbicara seenaknya saja, tentu saja masalahnya ada pada akidah. Ingatlah teman-teman, dalam setiap perbuatan, kita selalu dipantau oleh dua malaikat. Mereka senantiasa mencatat perbuatan kita, entah itu yang baik atau yang benar, mereka akan selalu mencatatnya, tidak sedikit pun terlupakan. Jadi, kalau ada orang yang memakan makanan haram, ada orang yang berkata kasar, ada orang datang terlambat ke masjid, maka mereka ini masalahnya ada pada akidah. Mengapa kita datang terlambat ke masjid? Masalahnya ada pada akidah. Mengapa begitu? Karena kita diajarkan siapa yang datang pada saat pertama itu senantiasa seperti berkorban seekor unta. Datang pada saat kedua seperti berkorban seekor sapi. Datang pada saat ketiga seperti berkorban seekor kambing. Datang pada saat keempat seperti berkorban seekor ayam. Datang pada saat kelima seperti berkorban 1 butir telur ayam. Nah, kita hari ini sudahkah ke masjid? Jika tidak, berarti hari ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan telur puyuh pun tidak kita dapatkan karena kita tidak ke masjid ataupun datang terlambat. Itulah akidah. Lagi-lagi, semua asas-asas pokok pangkal hidup kita ini berawal daripada akidah. Karena banyak orang sekarang menyepelekan akidah. Bahkan ada yang menganggap akidah tidak penting. Mungkin yang mereka pikirkan hanyalah yang penting itu kita bisa berangkat haji ke Mekah. Yang penting puasa sunnah. Yang penting sholat berjamaah. Betul, semua itu emang betul. Tetapi itu semua hanyalah atapnya. Zakat itu adalah hiasan-hiasannya. Sholat adalah tiangnya. Tetapi tiang-tiang yang kokoh, kubah-kubah yang besar, perhiasan yang memukau, atap yang cantik, itu semua berada di atas pondasi dasar. Apa sih pondasi dasarnya? Pondasi dasarnya itu ya akidah. Maka kita harus memperbaiki akidah kita. Di zaman sekarang ini banyak orang yang berkeyakinan bahwa dia menyembah Allah. Kalau ditanya, siapa yang dia sembah? Allah. Sama seperti kafir Quraisy dahulu. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan Al-Quran dari langit? Mereka menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Mereka menjawab, Allah. Lagi-lagi mereka menjawab, Allah. Ketika ditanya, kenapa kamu sembah selain Allah? Apa jawab mereka? Mereka menjawab, kami sebenarnya menyembah Allah, tapi untuk sampai kepada Allah, kami sembah pula yang lain, supaya Dia menyampaikan kami kepada Allah. Na'udzubillah, sungguh itu tidak benar. Itu bukan akidah yang benar. Tolong kawan-kawan jangan seperti itu. Allah itu satu, Allah itu Maha Esa. Jika kita sedang ada kesusahan, sedang banyak masalah, lagi menghadapi cobaan hidup, ada baiknya kita langsung meminta kepada Allah lewat doa-doa kita, sembahyang tengah malam atau sembahyang-sembahyang wajib. Kita sambil berdoa kepadanya agar mempermudah segala urusannya, agar digampangkan, agar dimudahkan, agar dicarikan jalan keluarnya bagaimana. Jangan malah menyekutukan Allah.
mencari perantara-perantara lain, itu salah, itu bukan akidah yang benar. Tolong kawan-kawan diperbaiki akidahnya. Kita sama-sama belajar akidah yang benar, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif dan yang salah. Demikian paparan saya tentang hakikat berakidah yang benar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan yang salah, hilaf, keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.